Halo adik-adik, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Kalau membahas tentang sistem pencernaan, pasti yang terbayang makanan, bukan? Iya, benar. Karena kita membutuhkan nutrisi yang kita peroleh dari makanan. Sistem pencernaan adalah kumpulan organ yang bertugas mengubah makanan menjadi nutrisi penting bagi tubuh. Nutrisi tersebut nantinya akan disalurkan ke seluruh tubuh dan berfungsi sebagai sumber energi. Nah, sebelum kita membahas tentang organ pencernaan, kita harus tahu dulu nih proses pencernaan yang terjadi dalam tubuh kita. Makanan yang kita konsumsi akan mengalami dua proses pencernaan, yaitu secara mekanis dan secara kimiawi. Yuk cari tahu apa itu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis merupakan proses perubahan molekul makanan yang besar menjadi kecil, misalnya penghancuran makanan dengan bantuan gigi atau dengan otot lambung. Nah, sedangkan pencernaan kimiawi merupakan proses perubahan molekul-molekul bahan organik yang ada dalam bahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Coba kita perhatikan gambar berikut. Kira-kira apa saja ya organ pencernaan pada manusia? Organ penyusun sistem pencernaan antara lain saluran pencernaan yang terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ada juga organ tambahan antara lain lidah, gigi, kelenjar ludah, hati, kantung empedu, pankreas. Kemudian ada lagi kelenjar pencernaan, yaitu organ tambahan yang mengeluarkan enzim. Organ pertama sistem pencernaan adalah mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Karena itu, di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim petialin yang dihasilkan oleh kelenjar air liur berfungsi mengubah amilum menjadi zat gula sederhana. Setelah dari mulut, makanan akan dibawa menuju ke esofagus. Di esofagus terdapat katup epiglotis yang berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Di esofagus ini tidak terjadi pencernaan secara kimiawi ataupun mekanik, tetapi hanya terjadi gerak peristaltik. Gerak peristaltik terjadi karena otot kerongkongan berkontraksi, sehingga menimbulkan gerakan meremas-remas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis yang dilakukan oleh otot lambung yang berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Terjadi pula pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim. Getah lambung dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung yang mengandung asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. Setelah dari lambung, bolus akan menuju ke usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Pada usus 12 jari terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Pankreas berfungsi memproduksi enzim pencernaan yaitu enzim amilase, lipase, dan tripsin yang nantinya akan digunakan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam, sehingga tidak melukai dinding usus halus. Pencernaan dilanjutkan menuju ke jejunum. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Penyerapan zat-zat makanan terjadi di ileum.
Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan dan membentuk fases dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Nah, di usus besar terdapat beberapa bagian. Ada kolon sebagai tempat pemadatan fases atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Ada rektum sebagai tempat penyimpanan fases sementara. Selain itu, ada pula umbai cacing, yaitu bagian yang berbentuk memanjang seperti cacing. Bagian ini bisa membengkak jika ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya, lalu menimbulkan penyakit usus buntu. Bagian terakhir adalah anus. Anus berfungsi sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau fases. Nah, kalian sekarang tentu sudah tahu kan tentang sistem pencernaan pada manusia? Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih.